Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan saya, Ibu Irawati Fahmi, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Kali ini kita akan membahas tentang topik transformasi geometri, khususnya tentang rotasi. Materi ini merupakan materi pembelajaran matematika kelas 9 SMP kurikulum 2013. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita dapat menjelaskan definisi rotasi pada suatu benda, dan yang kedua adalah melukis bayangan hasil transformasi, yaitu tentang rotasi. Mari kita lihat. Rotasi adalah transformasi yang mengubah angka pada titik tetap yang disebut pusat rotasi. Sebuah objek dan hasil rotasinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tetapi figurnya dapat diputar ke arah yang berbeda. Rotasi mungkin searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita dapat melihat rotasi dalam berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat bumi mengelilingi matahari selama 24 jam secara berulang-ulang, itu merupakan proses rotasi. Atau saat kita melihat kepada jam dinding, di mana jarum jam berputar mengelilingi sumbunya atau porosnya, ini juga disebut dengan proses rotasi. Kalau kita lihat rotasi pada suatu benda, maka kita akan memperhatikan unsur-unsur rotasi. Yang pertama adalah pusat rotasi. Yang kedua adalah besar sudut rotasi. Dan yang ketiga adalah arah rotasi. Perlu kita ingat bahwa apabila sudut positif dari rotasi memutar, angka berlawanan arah jarum jam. Dan jika sudut negatif, maka memutar angka searah jarum jam. Diulang kembali, apabila sudut positif dari rotasi, maka dia memutar angka berlawanan arah jarum jam, dan apabila sudutnya negatif, maka dia memutar angka searah jarum jam. Kemudian, sebelum kita melihat rotasi lebih jauh, kita harus mengenal hal-hal penting dalam rotasi. Yang pertama perlu kita ingat adalah sudut dengan ukuran tertentu. Sudut yang populer termasuk 30 derajat, yaitu sepertiga dari sudut siku-siku, kemudian 45 derajat, setengah dari sudut siku-siku, kemudian 90 derajat sudut siku-siku, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa dalam hal ini arah dari lingkaran satuan atau lingkaran dengan panjang jari-jari satu satuan. Perhatikan bahwa gerakan derajat pada lingkaran satuan berjalan berlawanan arah jarum jam, searah dengan penomoran kuadran pada bidang koordinat kartesius, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian hal lain yang penting kita lihat dalam rotasi adalah bagaimana cara menggunakan busur derajat. Yang pertama, kita harus menempatkan busur derajat itu di atas sudut yang akan kita ukur. Kemudian, kita pindahkan busur derajat sehingga pusat garis dasar berada di atas puncak sudut. Yang ketiga, pastikan garis dasar berada di atas salah satu lengan sudut. Yang keempat, pegang busur derajat dengan hati-hati agar tidak bergerak.
kemudian hitung ke depan dari 0 derajat sepanjang skala sampai kita mencapai lengan sudut lainnya. Dan yang terakhir, angka di mana lengan ini melintasi skala memberitahu kita bahwa ukuran sudut dalam derajat. Seperti busur derajat berikut, seandainya kita akan mengukur sudut, kita letakkan di sini sebagai pusat rotasi. Kemudian nantinya ini merupakan lengan dari sudut. Tempatkanlah nantinya titik yang akan kita rotasikan pada posisi 0 derajat. Apabila kita akan menentukan rotasi sudut yang berlawanan arah jarum jam, maka kita lihat ke arah kiri sebesar sudut yang akan kita hitung. Contohnya di sini adalah 50 derajat. Maka kita posisikan nantinya titik hasil rotasi kita di posisi 50 derajat. Mari kita praktekkan. Kemudian, dalam rotasi kita juga mengenal notasi rotasi. Notasi rotasi itu dapat kita tuliskan dalam bentuk kurung siku O, alfa derajat, yang artinya rotasi pada pusat O 0,0 dan sudut putar sebesar alfa derajat. Contohnya, rotasi O, negatif 90 derajat. Ini artinya rotasi atau perputaran pada sudut O 0,0 dengan sudut putar 90 derajat. Karena negatif, maka dia searah perputaran jarum jam. Sekarang kita lihat rotasi pada bidang koordinat. Yang perlu kita ingat adalah rotasi pada kisi koordinat dianggap berlawanan arah jarum jam, kecuali dinyatakan lain. Sementara sebagian besar rotasi akan berpusat di titik asal, yaitu 0,0. Dan pusat rotasi akan ditunjukkan dalam soal atau dalam notasi. Rotasi yang pertama adalah rotasi pada sudut 90 derajat dan sudut putar rotasi di 0,0. Contohnya, gambarlah bayangan dari titik A 3,4 setelah dilakukan rotasi pada titik O 0,0 sejauh 90 derajat. Maka kita dapat menggambarkannya seperti ini. Langkah pertama, letakkanlah pusat rotasi di O 0,0. Kemudian, kita posisikan titik yang akan kita rotasikan, yaitu A 3,4. Dalam hal ini, kita akan merotasikan titik A 3,4 sejauh 90 derajat. Karena tandanya positif, maka artinya di sini kita akan merotasikan titik A 3,4 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Untuk yang pertama, letakkan busur derajat pada titik O 0,0. Kemudian, posisi 0 derajat dari busur derajat, tempatkanlah ke titik A 3,4. Sesudah itu, pandanglah di mana posisi 90 derajat yang berlawanan arah dengan jarum jam. Ternyata kita peroleh sudut A aksen adalah negatif 4,3. Jadi, saat kita merotasikan titik A 3,4 dengan pusat rotasi 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita peroleh bayangan titiknya adalah A aksen negatif 4,3.
Kemudian, apabila kita menggunakan aturan dari rotasi, maka kita peroleh apabila diketahui titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka diperoleh bayangan titiknya adalah A aksen negatif Y, X. Posisi X dan Y dipertukarkan, kemudian nilai dari Y dinegatifkan. Jadi apabila kita mempunyai titik A 3,4 dirotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita peroleh bayangan titiknya adalah negatif 4,3. Yang kedua, kita akan melihat rotasi pada sudut negatif 90 derajat. Apabila rotasi pada sudut negatif 90 derajat, artinya kita merotasikan titik tersebut searah dengan jarum jam karena tandanya negatif. Contohnya di sini, gambarkanlah bayangan dari titik A 4,1 setelah dilakukan rotasi pada titik O 0,0 sejauh negatif 90 derajat. Langkah pertama, letakkan pada bidang koordinat titik yang akan dirotasikan A4,1. Kemudian, rotasikanlah titik tersebut sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam, berarti ke arah kanan seperti ini, sejauh 90 derajat. Maka kita peroleh titik A aksen 1,-4. Tampak di sini posisi X dan Y bertukar tempat, kemudian nilai dari X dinegatifkan. Maka hasil rotasi dari titik A 4,1 oleh rotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam adalah A aksen 1,-4. Atau dengan aturan dapat kita cari apabila kita mempunyai titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam, H aksen adalah Y, negatif X. Posisi X dan posisi Y dipertukarkan dan nilai X dinegatifkan. Jadi kalau kita punya A 4,1 dirotasikan dengan pusat rotasi O sejauh 90 derajat searah jarum jam, A aksen 1,-4. 1 dan 4 bertukar tempat, kemudian nilai X yaitu 4 dinegatifkan. Rotasi yang ketiga adalah rotasi pada sudut 180 derajat. Contohnya di sini, gambarlah bayangan dari titik A negatif 1,3. Setelah dilakukan rotasi pada titik O 0,0 sejauh 180 derajat. Langkah pertama, tempatkanlah titik yang akan dirotasikan yaitu A negatif 1,3 pada bidang koordinat. Karena sudut putarnya sejauh 180 derajat bertanda positif, maka kita merotasikannya berlawanan arah dengan jarum jam sebesar 180 derajat. Tempatkan busur derajat pusat rotasinya di sini, kemudian posisi 0 derajat di negatif 1,3, kemudian
rotasikan berlawanan arah jarum jam sejauh 180 derajat. Dan ternyata hasil rotasinya adalah 1,-3. Artinya, hasil rotasi A -1,3 oleh rotasi O dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam adalah A aksen 1,-3. Atau dengan aturan dapat kita lihat apabila kita punya titik asal A, X, Y, kita rotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam adalah A aksen negatif X, negatif Y. Artinya X dan Y posisinya tetap, namun nilainya masing-masingnya dinegatifkan. Jadi kalau ada titik A negatif 1,3 dirotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu bayangannya kita peroleh A aksen 1,-3. Negatif dari negatif 1 yaitu 1, negatif dari 3 negatif 3. Yang keempat yaitu rotasi pada sudut negatif 180 derajat. Karena tandanya negatif, maka kita merotasikannya searah dengan jarum jam. Contohnya di sini, gambarlah bayangan dari titik A negatif 1,3 setelah dilakukan rotasi pada titik O 0,0 sejauh negatif 180 derajat. Mari kita lihat. Pertama, letakkan atau posisikan titik asal A negatif 1,3. Kemudian, rotasikan sejauh 180 derajat ke arah kanan searah jarum jam. Maka kita peroleh nilai A aksen 1,-3. Berarti artinya titik asalnya negatif 1,3 dirotasikan sejauh 180 derajat searah jarum jam, maka kita peroleh bayangannya A aksen 1,-3. Atau dengan aturan dapat kita tentukan dengan rumusan apabila kita mempunyai titik A, X, Y, kita rotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 180 derajat searah dengan jarum jam, maka titik bayangannya adalah A aksen negatif X, negatif Y. A negatif 1,3 kita rotasikan sejauh 180 derajat searah dengan jarum jam dan pusat O 0,0, maka hasil rotasinya adalah A aksen 1,-3. Tampak di sini bahwa untuk rotasi pada sudut 180 derajat dan negatif 180 derajat mempunyai posisi bayangan yang sama. Yang kelima, kita akan merotasikan pada sudut 270 derajat. Contohnya, gambarlah bayangan dari titik A 4,1 setelah dirotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 270 derajat. Langkah pertama, posisikan titik asal A 4,1. Kemudian, dirotasikan sejauh 270 derajat. Karena dia bernilai positif, maka kita merotasikannya berlawanan arah dengan jarum jam sejauh 270 derajat.
Ini titik A 4,1, kemudian kita rotasikan berlawanan arah dengan jarum jam ke arah kiri sejauh 270 derajat. Artinya 3 kali 90 derajat. Maka kita peroleh titik bayangannya adalah A aksen 1,-4. Tampak di sini, apabila kita merotasikan titik pada sudut 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, hasilnya sama dengan saat kita merotasikan titik sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Berarti dalam hal ini hasil rotasi titik A 4,1 oleh rotasi dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 270 derajat adalah A aksen 1,-4. Atau dengan aturan, apabila kita punya titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka titik bayangannya adalah A aksen Y, negatif X. Apabila kita punya titik A 4,1 dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka bayangannya adalah A aksen 1,-4. Nilai Y dan nilai X dipertukarkan tempatnya dan nilai X juga dinegatifkan. Berikutnya yang keenam. Yang keenam, kita akan melihat rotasi pada sudut negatif 270 derajat. Artinya kita akan merotasikan titik pada sudut 270 derajat searah dengan jarum jam dan pusat rotasi O 0,0. Gambarlah bayangan dari titik A 3,4 setelah dilakukan rotasi pada titik O 0,0 sejauh negatif 270 derajat. Mari kita gambar. Pertama, tempatkanlah titik asal yang akan kita rotasikan A 3,4. Berarti nilai X-nya 3, nilai Y-nya 4. Kemudian, karena kita akan merotasikan sejauh 270 derajat bernilai negatif, berarti kita akan merotasikan titik A 3,4 sejauh 270 derajat searah dengan jarum jam. Berarti di sini ini pusat rotasinya, ini titik yang akan kita rotasikan. Kemudian kita putar ke arah kanan. Kita melihat sejauh 270 derajat. Maka kita peroleh hasil rotasinya adalah A aksen negatif 4,3. Nampak di sini, saat kita merotasikan titik pada sudut negatif 270 derajat, sama halnya saat kita merotasikan titik yang sama 3,4 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu menempati titik A aksen negatif 4,3. Jadi, apabila kita tentukan dengan aturan, apabila kita punya titik A, X, Y, kita rotasikan dengan pusat rotasi O sejauh 270 derajat berlawanan searah dengan jarum jam, maka hasil rotasinya adalah A aksen negatif Y, X. Tampak di sini posisi X dan posisi Y dipertukarkan, kemudian nilai Y dinegatifkan.
Saat kita punya titik A 3,4, kita rotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 270 derajat searah jarum jam, maka titik bayangannya adalah A aksen negatif 4,3. Posisi 3 dan 4 dipertukarkan dan angka 4 atau nilai Y dinegatifkan. Berikutnya kita akan melihat rotasi bangun datar pada bidang koordinat. Contohnya diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A negatif 2,4, B 2,3, dan C 1,1. Gambarlah bayangan segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius jika dilakukan rotasi pada titik O 0,0 sejauh negatif 90 derajat. Kata kuncinya di sana adalah pusat rotasinya adalah O 0,0 sejauh negatif 90 derajat. Karena dia bernilai negatif, maka kita merotasikannya berlawanan arah, maka kita merotasikannya searah dengan jarum jam. Langkah pertama, gambarlah segitiga ABC dengan titik sudut A negatif 2,4, B 2,3, dan C 1,1. Kemudian dengan langkah yang sama saat kita merotasikan titik, maka rotasikanlah masing-masing titik A sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Kemudian B kita rotasikan juga sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Dan titik C kita rotasikan juga sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Maka kita peroleh hasil bayangannya adalah titik A saat kita rotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam, kita peroleh bayangannya A aksen 4,2. Saat titik B 2,3 kita rotasikan sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam, maka kita peroleh bayangannya B aksen 3,-2. Dan saat titik C 1,1 kita rotasikan sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam, maka kita peroleh titik bayangannya C aksen 1,-1. Apabila kita gunakan aturan, apabila kita punya titik A, X, Y, kita rotasikan dengan pusat rotasi O sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam, maka hasilnya A aksen adalah Y, negatif X. Artinya posisi Y dan posisi X kita pertukarkan, kemudian nilai X kita negatifkan. Jadi kalau kita punya titik A negatif 2,4, kita rotasikan sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam, maka bayangannya adalah A aksen 4,2. Demikian juga titik B dan titik C. Dalam hal ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, apabila kita punya titik A, X, Y, kita rotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka bayangannya adalah A aksen negatif Y, X. Ini sama halnya dengan saat kita merotasikan titik A, X, Y dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 270 derajat searah dengan jarum jam, maka bayangan titiknya adalah A aksen negatif Y, X. Yang kedua, saat kita punya titik A, X, Y, kita rotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 90 derajat
searah dengan jarum jam, maka bayangannya adalah A aksen Y, negatif X. Sama nilainya dengan saat kita merotasikan titik A, X, Y dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka bayangannya adalah A aksen Y, negatif X. Dan kesimpulan kita yang ketiga adalah apabila kita punya titik A, X, Y, kita rotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka bayangannya adalah A aksen negatif X, negatif Y. Sama halnya dengan saat kita merotasikan titik A, X, Y dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 180 derajat searah dengan jarum jam, maka bayangannya adalah A aksen negatif X, negatif Y. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita bisa apabila kita berani mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.